Saya di TV dimanapun teman-teman berada. Ya, Senin pagi orang pada sibuk kerja nih ya, tapi kita tetap siaran. Nah, teman-teman sekalian, biasanya kita siarannya itu malam-malam ya, tapi karena nanti malam ya, waktu teman-teman saya harus ada pekerjaan, jadi ya kita siarannya pagi-pagi ya. Walaupun pagi-pagi pemirsa itu pada sibuk. Pada sibuk, pada kerja ya. Ya nggak apa-apa lah ya, santai-santai saja lah ya. Oke, teman-teman ya, sebelum kita memulai acara kita, teman-teman ya, pastikan teman-teman sudah tap-tap layar dulu ya. Tap-tap layar, share, bagikan siaran ini. Dan jangan lupa yang terakhir untuk mengikuti ya. Pastikan teman-teman mengikuti channel ini karena di luaran sana itu banyak sekali akun-akun tuh yang palsu, yang tiru-tiru Edis TV begitu ya. Pastikan kalian mengikuti Edis TV yang orisinil ya. Baik ya, tanpa berlama-lama kita akan ngobrol-ngobrol saja. Kita naikkan orang yang mau naik, yang mau ngobrol-ngobrol silahkan ya. Kita mulai dari orang yang pertama ada Jeffrey. Oh, mungkin ini Jeffrey bacanya ya. Oh, Jeffrey sudah pergi. Kita kasih naik ada sebentar ya. Wan, coba ini Wan 07. Oke, silakan. 07. Silakan Wan 07. Halo Bang Edi, selamat siang. Selamat siang Bang Wan 07. Kenalkan diri dulu Bang. Oh iya Bang, perkenal. Apakah Anda termasuk pemfitnah Al-Quran atau pemfitnah Alkitab? Silakan Bang. Oh iya Bang, saya dari Katolik Bang. Mudah-mudahan Anda tidak memfitnah Alkitab ya. Semoga Bang, semoga kan kita belum Bang, belum bicara lebih dalam. Oke, Abang dari Katolik. Oke Bang, jadi yang mau saya sampaikan itu begini Bang. Saya ini adalah orang yang menghabiskan waktu saya. Memang saya mendedikasikan hidup saya ini dalam pelajaran-pelajaran seputar agama, Bang. Jadi dalam hal ini saya mempelajari 3 agama besar, yaitu Islam, Yahudi, Kristen. Nah, memang inilah bidang saya. Nah, saya mempelajarinya itu sudah 14 tahun. Nah, memang ya saya harus mengakui bahwa banyak orang beragama itu hanya ikut-ikutan begitu. Yang Islam dia cuman Islam tuh karena ya orang tuanya Islam, ikut aja gitu. Terus yang Kristen juga begitu sama. Yang Yahudi juga sama begitu. Kebanyakan orang itu beragama hanya berikut-ikutan. Makanya banyak orang Islam memfitnah isi Qur'annya sendiri. Dan juga banyak orang Kristen memfitnah isi Alkitabnya sendiri. Nah, semoga saya berharap Abang tidak termasuk orang-orang seperti itu. Mau kita tes? Boleh Bang. Kalau saya sih sebenarnya sudah lama juga sih ikuti Abang dan saya juga salah satu penggemar Abang. Cuman menjadi pertanyaan saya kenapa akhir-akhir ini Abang biasanya saya suka karena Abang menjawab tuduhan-tuduhan sebelum dari saudara kita sebelah. Jadi dan akhirnya sampai semakin kesini itu saya jujur saya sempat sudah tidak follow lagi Abang karena saya melihat Abang sudah mulai menyerang juga Katolik begitu Bang. Tapi saya mau melepas dulu masuk diri saya sebagai Katolik, tapi saya melihat sebagai awam, saya melihat bahwa kenapa Abang tidak meneruskan menjawab semua tuduhan-tuduhan dari saudara kita sebelah, tapi kenapa sekarang Abang malah menyinggung juga ke Katolik? Pertanyaan bagus nih Bang. Nih kalau ada yang nanya begini tuh saya seneng Bang ya. Ketimbang kita ngobrol nggak jelas, lebih bagus tuh seperti ini. Abang konfirmasi langsung ke saya. Jadi begini Bang, ternyata ya Bang ya, yang memfitnah kekristenan itu
dari mulai yang ateis, dari mulai agama-agama di luar Kristen, Islam, dan di internal kekristenan sendiri itu ada yang memfitnah. Salah satunya adalah yang saya katakan namanya itu Mikhail Guardius alias RK, rokok. Saya juluki rokok kudus karena kerjanya itu minta-minta ditransfer untuk beli rokok. Begitu. Nah, dia bilang begini, Bang. Bahwa Tuhan di dalam Alkitab memerintahkan untuk menyembah patung. Nah, menurut Abang nih, itu termasuk fitnah atau Abang malah berdiri bersama mereka mengatakan bahwa itu benar? Nah, silakan Bang. Kalau saya Abang Edis bertanya begitu, saya tentu kembali ke Bible. Kita tanya kepada mungkin RK ketika dia menyampaikan hal itu, mungkin dia bisa bertanggung jawab dengan statementnya. Jadi kalau memang kita lupakan dulu RK-nya, gini Bang. Dia kan mengatakan bahwa Tuhanlah yang menyuruh Musa, Tuhanlah yang menyuruh Yosua untuk menyembah patung. Begitu. Sehingga menurut RK, apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya begitu, sebagian ya, saya tidak bilang semua, menyembah patung begitu. Nah, makanya saya tanya sama Abang, menurut Anda pribadi, apakah itu sebuah fitnah? Kalau menurut saya pribadi, di Katolik tidak menyembah patung, Bang. Bukan itu Bang. Aduh, saya nggak nangkep. Gini Bang ya, saya ulangi lagi. Satu kali lagi Bang ya. Supaya Abang ngerti maksud saya. Gini Bang, saya tidak mengatakan apakah Katolik menyembah atau tidak menyembah patung. Yang saya katakan adalah ada seseorang bernama Mikhail Guardius namanya. Oke. Nah, saudara Mikhail Guardius ini mengatakan bahwa Tuhan di dalam Alkitab, atau saya putarin saja dah, biar kita nggak asumsi liar. Boleh saya putarkan ya Bang ya? Boleh Bang? Boleh silakan. Oke, biar kita enak ya Bang ya diskusinya ya. Yang Islam, yang Kristen boleh Bang ya. Nih kita putarkan videonya Bang ya sebentar. Ya Bang ya, sabar. Mana sih? Abang jangan mematikan kamera Bang, aku lagi mau ngobrol. Tidak. Jangan dimatikan kameranya Bang, oke? Oke, baik ya, saya balik. Tidak Bang, justru saya ini salah satu juga penggemar Abang. Ya, justru karena penggemar, makanya Abang harus tahu dong. Masa Abang sudah nonton Edis TV, tapi Abang tidak tahu apa yang seorang Edis TV katakan. Tapi semenjak kejadian itu, jadi saya langsung unfollow Bang. Ya, karena itu namanya terlalu baper Bang. Gini Bang, tidak boleh kita itu baper. Kalau benar, katakan benar. Yang tidak benar, katakan tidak benar. Coba dengarkan ini Bang ya, dengarkan ini. Stop cium patung RK, Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu. Nah, hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Nah itu. Nah jadi menurut Anda nih, kira-kira itu fitnah terhadap isi Alkitab nggak? Karena ternyata saya pikir cuma orang Islam yang banyak memfitnah isi Alkitab. Ternyata ada juga begitu. Orang-orang yang memfitnah isi Alkitab. Silakan. Menurut tanggapan Anda bagaimana? Apakah benar Tuhan menyuruh Musa dan Yosua untuk menyembah patung? Silakan. Tapi kalau sesuai dengan pernyataan video yang Abang putar itu sih memang fitnah itu sih. Nah itu tapi dia masalahnya saya tidak tahu. Tapi masalahnya begini Bang, saya tidak tahu. Gimana Bang?
Tapi masalahnya video kan itu cuman sepotong saja bang. Itu yang Enggak, saya tidak tahu sudah saya isinya seperti konfirmasi. apa. Mungkin ada Sudah saya penjelasan lanjut. konfirmasi bukan sama mau dia. bilang- Saya Saya sudah mau konfirmasi, saya sudah bilang, RK, begini. Apakah benar Tuhan menyuruh menyembah patung di dalam Alkitab? Dia bilang benar. Memang Tuhan suruh sembah patung dalam Alkitab itu. Lah kalau seperti itu bang, masa kita mau diamkan? Ya harus kita jawab. Nah abang sebagai seorang Katolik, saya mau tanya dulu. Apakah Tuhan menyuruh menyembah patung dalam Alkitab? Tidak bang, itu tidak menyuruh Terima untuk kasih, menyembah mantap. patung. Mantap, aku kasih 2 jempol lu sama bang. Tidak, maksud kita jujur saja bang. Tapi kalau menurut saya, kalau masalah ya sesama Kristen mungkin ada beda pemahaman. Setidaknya abang saling konfirmasi. Gak apa-apa kok itu bang. Bang, gini, kita beda pemahaman itu gak apa-apa bang. Yang penting itu jangan baper gitu loh bang. Tidak, saya tidak baper bang. Maksudnya saya jujur ini bang. Maksudnya tadi abang baper katanya. saya... Aku dulu penonton Edis TV, tapi sekarang aku sudah unfollow. Karena apa? Ya, karena Edis TV ngomong begini. Loh, ya kan itu benar artinya bang. Begini bang. Artinya saya, ya betul bang. Artinya saya jujur. Saya tidak mau munafik bang. Maksudnya jujur saja. Coba yuk kita buat juga, gerakan bang. Abang mau nggak bersama-sama dengan Edis TV dan para sahabat Edis TV membuat gerakan saya Katolik, saya tidak mau sembah patung. Mau nggak? Sabar bang, sabar dulu, jangan langsung begitu. Ya saya berarti abang pengen sembah patung kalau begitu bang. Ayo kita bikin tagar gimana bang? Tidak, saya Katolik, kami melarang menyembah patung gitu gimana? Ya betul. Diajak yang bagus kok abang nggak mau. Bang, ya, abang kan gua ajak yang bagus masa abang nggak mau. Berarti abang pengen sembah patung. Gimana? Betul bang, kita memang tidak mau menyembah patung. Cuman saya lihat ada beberapa live abang juga. Abang melihat ada seorang yang di depan patung terus tunduk. Terus abang mengambil kesimpulan bahwa itu menyembah. Tapi seharusnya menurut saya sebagai orang awam, abang kan apologet, seharusnya konfirmasi tanya dulu ke apologet Katolik. Kalau memang RK-nya mungkin menurut abang itu beda pemahamannya, coba tanya yang lain. Bang, mereka apakah begitu tunduk atau tunduk itu apakah menyembah atau bukan? Maksud kita konfirmasi langsung begitu bang. Kalau kita melihat dari luar saja, kalau begitu ya saya juga menganggap bahwa itu menyembah bang. Tapi belum tentu konteks di Alkitabnya bahwa itu menyembah. Bang, maksud saya contoh, begitu. Aku kasih contoh bang. Contoh. Abang punya anak. Oke. Contoh bang. Kemudian anak abang ini suatu saat melakukan satu kesalahan. Nah, Anda sebagai orang tua pasti Anda datang untuk memohonkan supaya anak Anda itu jangan dihukum misalnya. Lalu Anda sambil gini-gini, tolong begitu. Tolonglah jangan begitu. Kira-kira menurut Anda itu namanya Anda sampai nyembah-nyembah minta tolong nggak? Tuh gini dah, kalau abang nggak nangkep itu gini, contoh abang nih lagi nggak punya duit nih, oke, nah terus abang ketemu sama temen nih sampai begini, tolong banget, tolong gitu, pinjem duit dulu lah, tolong gitu. Kira-kira kalau ada orang ngomong tuh lihat tuh si Wan minjem duit sampai nyembah minjem duit biar dikasih pinjaman. Kira-kira kalimat itu salah nggak? Ya betul juga sih bang. Betul, bang. Saya kenalkan dulu diri saya bang ya. Gini bang, saya ini orang Batak, oke. Terus saya itu besar di Lampung. Nah, kami orang Batak punya namanya tari marsomba. Tesomba gitu, gitu namanya tari sembah. Nah, di Lampung juga ada bang, namanya tari sembah. Nah, abang nanti cari-cari di internet ya, tari sembah Lampung gitu. Nah, itu biasanya dilakukan bang untuk menyambut bupati, gubernur begitu.
Mereka melakukan tari sembah. Jadi Bang, yang namanya menyembah di sini yang kita maksud itu adalah begini Bang. Melakukan suatu gerakan badan, ya, membungkuk sampai dia mukanya ke tanah juga bisa, sampai lututnya nempel tanah juga bisa, begitu. Dengan maksud apa? Dengan maksud memberikan rasa hormat. Dengan maksud memberikan rasa penyerahan diri, ketundukan. Gitu. Nah, di dalam Alkitab, perbuatan seperti itu dilarang dilakukan kepada benda-benda mati. Tetapi tidak pernah dilarang dilakukan kepada manusia. Itu, Pak. Nanti Anda kaget nanti. Soalnya saya pastikan Abang jarang baca Alkitab. Saya tanya dulu, Pak. Abang pasti jarang baca Alkitab kan? Tapi sabar Bang. Saya tidak terlalu pintar sih di isi Alkitab. Saya bukan apologis seperti itu Abang. Tadi makanya sudah aku bilang, aku udah 14 tahun, Bang. Ya. Masa mau ngajarin yang 14 tahun? Maksudnya begini, makanya saya bilang tadi, kan menurut Abang Edis TV itu ketika orang di depan patung, ketika sujud, memohon itu kan bisa seperti saya juga, ini jujur, saya juga bisa mengambil kesimpulan bahwa itu menyembah. Tetapi kita kembali ke Babel, kita harus tanya ke orang terutama yang Katolik. Kan banyak itu di depan patung, banyak kan. Nah kita harus konfirmasi ke mereka apakah konsep penyembahan itu ketika kita di depan memohon, berlutut atau mencium itu dinamakan penyembahan atau tidak. Karena saya melihat juga di Alkitab, di Katolik, ada beberapa juga apologet yang mengatakan itu bukan konsep penyembahan. Penyembahan itu ada kayak semacam ada mesbahnya dulu, ada korban bakarannya dulu. Nah itu kan tidak, di situ kan cuma duduk mungkin menghormati saja. Kalau begitu kesimpulannya berarti Yesus tidak pernah disembah Bang dalam Alkitab, Bang. Abang nggak boleh mengatakan Yesus disembah. Ya maksudnya kayak seperti ini toh. Sebentar justru Bang, kayak masalah ini penting, gini, biar kita nggak debat kusir Bang ya. Yesus di dalam Alkitab disembah nggak? Sembah. Mana altarnya, mana korbannya? Coba sebutkan orang datang. Ini justru itu Bang, maksud pertanyaan ini Abang harus mengkonfirmasi yang apologet. Ini jujur saya sebagai orang awan, maksud naik di sini mau memperjelas hal itu Bang, sehingga tidak terjadi hal-hal seperti ini. Berarti Abang kayaknya masih suka. Jadi menurut Abang itu kalau itu konsep penyembahan. Oke lah, apa-apa Bang. Yang penting saya sudah menyampaikan kalau masalah itu Bang. Justru itu. Kalau masalah Abang tidak mau menerima, ya tidak masalah lah. Itu kita kembalikan. Ini jaringan Abang sih macet-macet Bang, atau jaringan saya? Gimana? Lancar kok jaringan saya. Iya, maksudnya begitu Abang. Maksudnya maunya saya seperti itu. Ketika menurut Abang itu adalah penyembahan, jadi Abang harus konfirmasi begitu. Mungkin di Abang RK baiklah, intinya jawab, masih ada apologi. Intinya menurut Abang di dalam Alkitab diperintahkan untuk membuat patung Maria, disuruh perintahkan untuk membuat patung-patung orang dan disembah gitu ya. Bukan disembah, nanti kalau disembah nanti Abang diginikan. Terus berdoa begitu di hadapan patungnya. Itulah intinya ya. Oke? Kalau kita itu ibarat seperti foto keluarga atau kakek atau nenek kita yang sudah meninggal, yang patung-patung itu kita taruh seperti itu. Kita lebih kayak mengingat mereka, lebih menjiwai lagi. Kayak seperti doa Salam Maria, ada patung Bunda Maria itu kita memohon bersama Bunda Maria, bukan kita mau menyembah Maria, tidak. Coba Abang sebutkan. Coba Abang sebutkan doa Maria coba. Bagaimana Bang? Doa Maria. Bunda Maria, penuh kasih kami datang kepadamu, itu gimana coba? Bukan begini Bang. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Doakanlah kami orang yang berdosa ini. Artinya kita berdoa bersama Bunda Maria. Begitu. Saya ulang. Jadi bukan kita menyembah ya. begitu. Maksud saya begitu Bang. Karena saya jujur, saya melihat akhir-akhir ini kan, sebelum itu kan saya juga ikut sudah lama Bang. Banyak ini yang saya baca begini Bang. Ini saya baca begini Bang. Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang dengan segala kelemahan dan bukan begitu Bang. Coba Abang cari di situ doa Salam Maria.
Coba doa salam Sebentar, Maria. Ya. Sebentar, apa kita miskomunikasi atau bagaimana? Coba ini saya tunjuk Bang ya. Ya, maksudnya Oke. Abang coba cari doa salam Bang, Maria. ini bukan karang-karangan saya loh, Bang. Nih. Bukan Bunda doa Maria. doa Bunda Maria, Bang. Bukan, Berarti Bang. ini Maksud sesat. saya doa salam. Sebentar, berarti tulisan ini sesat. Bagaimana coba? Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang dengan segala kelemahan dan harapanku. Engkau yang selalu mendengarkan doa anak-anakmu. Dampingilah aku dalam setiap langkah hidupku. Berarti ini bukan doa dalam agama, Bang. Oh, itu doa juga maksud saya tadi, itu doa yang saya ucapkan. Nah, coba yang ini. Coba waktu Abang Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang. Berarti Abang datang kepada siapa? Ya, dia datang. Maksudnya kita datang doa di depan Bunda Maria begitu. Oke, Abang datang kepada Maria. Aku datang dengan segala kelemahanku dan harapanku. Engkau yang selalu mendengarkan doa anak-anakmu. Berarti Bunda Maria mendengar doa kan? Artinya kita mohon Bunda Maria atau dia mendengarkan juga. Kita minta bersama Bunda Maria. Dampingilah aku dalam setiap langkah hidupku. Betul. Iya, berarti kalau begitu yang mendampingi siapa? Yang mendampingi Anda dalam setiap langkah Anda siapa? Tiap langkahku didampingi oleh Bunda, begitu. Sebab tangan kasihnya memimpinku. Saya tidak tahu itu yang Abang ambil itu dari website mana. Nah, sekarang ditolak lagi. Tadi Abang benerin, sekarang Abang tolak. Bukan, Bang, maksudnya tadi Abang betul-betulin, sekarang Abang tolak begini, lagi. Bang. Maksudnya saya gimana, Bang? Yang saya bawakan juga bukan doa itu, Bang. Yang saya bawakan tadi kan doa beda. Jadi Abang yang cari di situ kan beda. Artinya saya mempertanggungjawabkan dengan doa yang saya bawakan. Saya kasih tahu ya, Bang ya. Saya kasih tahu begini, Bang. Kalau Abang mengutip perkataan Elizabeth, itu ucapan Elizabeth kepada Maria. Ketika Maria datang menjenguk, berkunjung ke rumah Elizabeth, sanaknya, maka melonjaklah ya anak yang ada di dalam rahimnya itu. Nah, makanya Elizabeth berkata seperti yang Abang tadi katakan itu. Nah, kalau itu Abang kutip, kenapa Abang tidak kutip juga perkataan Yohanes atau perkataan yang lain-lain? Begitu. Kenapa Abang cuma sama Maria saja? Abang pilih kasih. Kenapa Abang tidak kutip juga perkataan, misalnya perkataan siapa? Yohanes kepada Tuhan Yesus, kenapa Abang tidak kutip? Tapi sebenarnya gini lah Bang, intinya Bang ya, intinya yang mau saya sampaikan, kita ini harus mengatakan apa yang tertulis dalam Alkitab. Setuju ya? Setuju kan Bang? Oke, sekarang terakhir Bang, biar nggak panjang-panjang lebar. Biar nggak panjang lebar diskusi kita ya Bang ya. Saya mau tanya Bang, simple. Apakah Abang setuju bahwa Tuhan Bang, sebelum saya tanya Abang, nanti saya bilang dulu Bang, nanti baru kita Abang kepanjangan Bang ngobrol. Bang, saya mau sampaikan sesuatu, boleh Bang? Kita jangan kepanjangan ngobrolnya. Kita ngobrolnya simple saja karena banyak orang yang mau naik. Pertanyaannya simple begini. Betulkah Tuhan di dalam Alkitab memerintah untuk membuat patung Maria dan berdoa kepadanya? Aduh, jaring setengah mati. Jaringan lancar kok. Halo Bang. Jaringan lancar Bang. Halo? Bang, jaringan lancar. Teman-teman jaringan lancar nggak? Jaringan lancar nggak teman-teman? Waduh. Aduh, jaringan lancar jaya Bang. Aman loh jaringan. Kedengeran suara saya? Oke lah, baik, nanti naik lagi Bang. Oke. Baik, kita turunkan dulu ya, kita turunkan dulu. Oke guys.
Di tap-tap layar dulu ya guys ya, di tap-tap layar guys. Jadi kita di sini diskusi santai saja. Kalau Anda punya niatan yang baik berdiskusi, mari kita berdiskusi ya. Selagi niatan Anda itu bagus, mari kita di sini sama-sama belajar ya. Walaupun saya udah 14 tahun mempelajari isi Alkitab, mempelajari isi Al-Quran, dan Anda mungkin baru-baru ini aja Anda membuka isi Alkitab, nggak apa-apa. Saya menghargai Anda, nggak apa-apa ya. Ayo kita diskusi ya. Silakan. Oke, kita kasih naik ada. Coba kita kasih naik ada. Laesinaga. Sinaga Bonar ini teman-teman. Silakan Laesinaga, nyalakan dulu kamera Laesinaga. Coba kirim Bang. Oke, aku kirim dari sini ya Lai ya. Silakan. Oke, salam Bangku. Shalom Laesinaga. Lai, ada suara apakah itu yang di samping yang berdengung gitu? Oh, sorry. Oh, itu Pak. Oh, angin. Oke. Sudah Bang. Silakan Laesinaga. Apakah Anda termasuk Mungkin sebentar, biar saya ini dulu. Apakah Anda seorang Kristen? Delay kayaknya dia teman-teman. Waduh. Oke, saya turunkan dulu ya, karena delay. Oke, saya turunkan dulu karena delay. Teman-teman bagaimana sinyal? Mantap. Satu dua. Sinyal bagaimana? Sinyal mantap ya. Sinyal mantap. Oke, mantap. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada Gabut. Oke, coba Gabut. Channel ini tujuannya itu adalah apologet ya. Apologet itu adalah menjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya itu. Termasuk menjawab fitnah orang terhadap isi Alkitab kita. Ya silakan, Gabut, nyalakan kamera Anda. Iya, shalom. Shalom, Gabut, silakan nyalakan kamera dulu. Tarik napas dulu, hembuskan pelan-pelan. Wah, gitu. Jangan nanti kayak si Rudi Yohanes Hutagalung yang Oh iya, baik, Kak Edis, baik. Karena ya, ini lagi tenang ya. Oke, tenang. Baik. Kenalkan diri dulu, Gabut. Silakan. Mungkin suara-suara anak-anak atau apa bisa diamankan supaya jangan masuk suara anak-anak. Oh ya, siap-siap Kakak. Silakan, kenalkan diri dulu. Apakah Anda ini seorang Kristen atau Islam? Silakan. Agak naik ke atas sedikit. Perkenalkan. Agak naik ke atas sedikit. Nah, sip, silakan. Baik, perkenalkan Kakak, nama saya Novi. Saya dari Gereja Kristen Protestan. Oke. Apakah Anda termasuk orang-orang yang memfitnah isi Alkitab? Ya, kalau itu tidak, sepenuhnya tidak. Oke. Kalau tidak, lantas apa tujuan Anda naik kemari? Silakan. Iya, sebenarnya di sini saya cuma mau menambahkan sedikit. Saya cukup lama mengikuti programnya Kak Edis. Dan satu hal yang luar biasa itu saya sangat mendukung bahwa di sini apa yang dikatakan Kak Edis itu tidak pernah di luar Alkitab. Dan semua itu nyata tertulis di dalam Alkitab. Jadi
kalau menurut saya buat semua pendengar, kan di sini tentunya banyak nih Kak Idis. Jadi entah dari gereja Kristen, Katolik maupun gereja-gereja lain, sebenarnya butuh hati saja, butuh hati untuk mau menerima begitu. Kebenaran tetap benar begitu kan. Ada yang bilang bahwa Kak Idis itu memfitnah, sebenarnya tidak. Di situ tergantung hati yang mau menerima kebenaran yang sebenarnya real begitu. Karena kan di dalam firman itu semuanya tertulis nyata dan memang betul. Terima kasih. Ya, jadi seperti itu ya Kak Gabut. Jadi kalau orang Islam memfitnah isi Alkitab, maka dia akan saya hajar, saya balikkan. Contoh dia bilang, sesungguhnya Yesus Muslim, kata dia. Astaga. Dan saya rasa saya sepertinya sudah cukup menghajar mereka ketika mereka memfitnah isi Alkitab begitu. Nah, saya hajar mereka. Nah, sekarang ini muncul orang-orang begitu ya yang memfitnah juga isi Alkitab begitu. Banyak contoh-contohnya, seperti contohnya Rudi Iskariot. Apa contoh yang dilakukan Rudi Iskariot memfitnah? Coba pernah dengar nggak? Saya bilang patung mirip kuntilanak, pernah dengar? Pernah. Nah, coba yang saya katakan mirip kuntilanak itu patung apa Bunda Maria? Kan patungnya. Bukan patungnya Bunda Maria. Ada sebuah patung tuh. Oke? Lalu dibilang inilah Bunda Maria. Sialan kamu. Ya. Justru orang tersebut adalah seorang bajingan yang mengatakan bahwa itu Bunda Maria. Masa dia bikin patung, dibikin rambutnya aut-autan, dibikin mukanya kayak kuntilanak. Inilah Maria katanya. Iya. Jangan-jangan yang bikin itu orang Islam. Nah, kan kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, selidik punya selidik. Memang ada orang-orang Islam yang pekerjaannya itu membuat patung-patung. Nah, dia bikin-bikin patung. Nah, dalam hatinya ini gue bikin buat disembah sama RK. Jadi memang begini, kendala yang saya alami itu ya, Kak Gabut ya. Kendala yang saya alami itu memang nalar. Daya tangkap orang itu memang yang susah nangkapnya. Ya. Betul. Saya pernah kasih tunjuk ini ya, nih saya kasih tunjuk. Saya pernah menampilkan gambar ini. Nah ini gambar ini. Oke. Kelihatan gambar ini? Kelihatan dia perempuan? Iya. Nah, saya bilang sama dia, kalau misalnya ini saya bawa ke gerejamu, apakah kamu mau menyembahnya? Ya nggak apa-apa, karena itu Bunda Maria katanya. Coba tuh kan. Ada videonya ada. Ini dibilang Bunda Maria. Padahal ini bukan Bunda Maria. Ini adalah patung Dewi Sri. Kok dibilang Bunda Maria gimana? Nah, lalu juga saya tunjuk ini. Saya juga tunjuk ini. Nih. Memang yang saya katakan ini memang perih, memang yang saya katakan ini memang menyakitkan memang. Tapi harus saya katakan. Nah, coba nih. Saya balik dulu ya. Oh, kayaknya nggak bisa besar ini ya. Coba. Saya mau tanya dulu sama Kak Gabut. Apakah ini Bunda Maria? Tidak juga sih, kan banyak sekarang ukiran tangan manusia itu kan. Iya, ini bukan Bunda Maria. Sejak kapan Bunda Maria berubah jadi patung? Ini adalah patung. Patung. Begitu. Jadi ini patung bukan Bunda Maria. Nah, yang saya katakan mirip sama kuntilanak adalah ini. Memang ini mirip sama kuntilanak kok. Gimana ini mirip kuntilanak? Coba. Siapa yang mau membantah saya bahwa dia seperti kuntilanak, seperti Gondorwo, seperti Susana? Siapa yang mau bantah saya? Memang iya, begitu. Dan ketika saya katakan ini mirip kuntilanak, jangan katakan bahwa saya mengatakan Bunda Maria mirip kuntilanak. Otakmu ada di mana gitu loh. Begitu. Coba nih sekarang saya ada banyak yang lain gini.
Jadi gini, orang itu memang susah, daya nalar orang itu memang kurang nangkap. Saya kasih contoh lagi ya, contoh. Memang kadang-kadang kalau saya ngomong keras begini ya, orang-orang itu pada seram. Oke, sekarang saya mau tunjukkan sama Anda sebuah gambar. Oke. Kalau misalnya saya ngomong ini mirip sama hantu atau setan, kira-kira gimana? Coba menurut Kak Gabut, kira-kira salah nggak kalau saya bilang ini mirip setan? Salah nggak kira-kira? Ada benar dan ada. Ya iya benar, mirip setan. Nah, yang bilang ini Maria justru itulah yang sinting. Betul. Iya. Yang bilang ini Maria sinting, betul. Nah, tetapi Anda tahu siapa ini? Nah, kita lihat. Siapa ini? Lihat ya. Anda tahu siapa ini? Kita lihat keterangan gambarnya ya. Ada keterangan gambarnya nih. Lihat. Kelihatan? Iya. Wooden Virgin Mary statue. Ya. Ini adalah statue patung Maria dari kayu. Nah, saya hanya mau menyadarkan orang-orang yang mengatakan ini Maria. Bangun Dul, bangun. Ini bukan Maria, ini patung kayu. Begitu loh. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana Bunda Maria, mana patung gitu. Nah, memang ketika saya menyampaikan itu ya, nah ini contohnya nih. Sekarang udah jadi berubah nih. Sekarang saya kasih lihat Anda. Ini apa ini? Patung. Bukan, ini yang di dada ini. Apa lambang enggak apa? Nggak kelihatan. Saya besarin lagi. Kelihatan? Tuhan enggak ada. Bukan. Coba teman-teman bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak ini? Ini gambar apa? Nah itu di kolom komentar udah ada tuh. Hah? Oh, hati kudus. Garuda. Astaga. Iya, Garuda. Garuda di dadaku. Garuda udah jadi pemain bola dia. Nah, pertanyaan saya, ini Maria atau patung? Patung. Yang bilang ini Maria justru itu orang sinting, gitu loh. Yang mengatakan ini Maria justru dialah orang yang tidak waras lagi. Gitu loh. Jadi jangan katakan ini Maria, ini patung, begitu. Lalu Anda berhalusinasi bahwa ini Maria. Begitu. Memang saya harus keras mengatakan ini. Kalau nggak keras, nggak sadar-sadar merekanya. Ya. Dan ini udah diusung-usung ini udah diusung-usung nih ya kan. Udah diangkut-angkut nih lihat tuh. Angkut arak sana, arak sini, sembah sana, sembah sini, pakein baju dan segala macam, begitu. Padahal ini tidak ada ini yang mau direpresentasikan dari dalam Alkitab kan nggak ada. Itu padahal saya sudah pernah bilang begini. Saya sudah pernah bilang begini ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar ya. Saya balik dulu. Ini biar kita ngajarin nih orang-orang nih ya, biar pada sadar, biar mengerti apa yang sesungguhnya dimaksud oleh Alkitab ya. Saya balik dulu kamera saya. Gini ya. Banyak orang bilang, Edis, berarti kamu anti dong terhadap gambar, terhadap patung. Tidak. Ingat ya, Alkitab kita itu bentuknya itu adalah huruf-huruf. Nah, huruf-huruf membentuk paragraf, membentuk terus-menerus ya, satu perikop dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara membuat versi yang lain? Nah, dibuatlah versi gambar. Dengan maksud apa? Atau versi dibuat patungnya. Dengan maksud apa? Dengan maksud untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Jangan manggut-manggut saja, tahu nggak yang saya maksudkan ini? Nanti nggak maksud. Saya tahu, makanya saya paham dengan contoh, apa yang saya kasih contoh. Ini saya harus berulang lagi ya, sampai bosan nggak apa-apa. Saya harus berulang.
pernah lihat polisi melakukan reka adegan atau rekonstruksi suatu peristiwa tindak pidana? Pernah. Pernah. Biasanya korbannya itu diganti entah dengan orang atau dengan boneka, dengan patung. Benar. Nah, ketika patung itu atau boneka itu ditaruh, kemudian dibuat cara dia melakukan pembunuhan, terus dipoto, cekrik. Yang mau disampaikan adalah bonekanya atau peristiwanya? Peristiwanya. Peristiwanya. Nah, tapi kalau misalnya setelah itu bonekanya itu ditaruh lagi, pertanyaan saya, apakah bonekanya itu menjadi seseorang yang ada di dalam peristiwa itu? Tidak. Tidak. Jadi betul-betul murni menggambarkan satu peristiwa. Jadi gambar-gambar tentang Yesus, gambar-gambar tentang para murid, gambar-gambar tentang tokoh-tokoh dalam Alkitab, tujuannya semata-mata adalah memvisualisasikan peristiwa, bukan memvisualisasikan orang, tetapi memvisualisasikan peristiwa. Ini yang baru dicamkan. Begitu. Nah, tetapi yang terjadi, saya harus keras lagi ini. Ini tidak menceritakan peristiwa apapun di dalam Alkitab. Nih, saya tunjuk lagi. Ini bukan menceritakan peristiwa apapun dalam Alkitab. Ini malah bikin apa ini. Malah patungnya yang disembah-sembah ini. Malah patungnya yang dikultus-kultuskan. Benda mati yang dikultus-kultuskan. Yang dipakai-pakein baju mewah-mewah. Sekarang versinya pakai kebaya. Begitu. Ya, jadi itu yang saya sampaikan. Memang ya, saya harus mengakui memang keras ini ya. Memang banyak membuat orang itu akhirnya, Edius TV sekarang begini. Ya, semogalah kalian mengerti akan maksud saya ya. Karena banyak orang sudah jatuh kepada penyembahan benda-benda mati. Dahulu Yerobeam bin Nebat berkata kepada patung, inilah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Mesir. Sekarang para penjual patung berkata, inilah Maria, ibumu katanya. Ya, jadi banyak orang-orang awam yang dia tidak orang-orang yang awam nggak pernah belajar Alkitab, mereka diakal-akali oleh para pebisnis penjual patung tersebut. Ya mungkin hanya itu saja ya, Kak Edis. Kalau dari saya sedikit ya, ini setiap yang naik sebenarnya ya seperti Kak Edis bilang, kebenaran itu pasti sakit tentunya. Ya. Jadi tergantung hati saja yang mau menerima dan mau hidup menurut ajaran firman, itu saja. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya, shalom. Oke, shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati ya. Saya turunkan. Ya. Teman-teman kalau mau naik aja. Diskusi aja. Nggak usah marah, nggak usah kejam. Seperti itu para penyembah batu ya. Kalau kalah diskusi ngamuk, kesetanan, kesurupan, darahmu halal. Naik aja, bantah aja apa yang saya argumenkan gitu. Bantah. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Mustika Adam. Ya, silakan Mustika Adam. Selamat malam. Selamat siang Mustika Adam. Sorry. Oke, Mustika Adam nampaknya nyangkut ya, kita turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya ada Welly 07. Welly. Ya, silakan Saudara Welly 07, nyalakan kamera Anda.
Welly 07. Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik ada Mami Soka. Oke, apakah dia bisa menyalakan kamera ini? SP13. Ya, silakan saudara SP, nyalakan kamera Anda. SP. Oke, baik, saya kasih turun ya. Coba kita bersihkan dulu nih ya. Coba kita bersihkan dulu karena kayaknya mungkin banyak orang yang nggak sengaja dia pencet-pencet, dia mengajukan permintaan naik tapi dia nggak tahu. Saya bersihkan dulu pemirsa, saya bersihkan. Halo Denada. Halo. Kok kayak lemot ya? Dari mana mungkin? Oke, Denada, apakah Anda ini seorang muslimah? Alhamdulillah. Oke. Gimana? Apakah Anda mau ngobrol-ngobrol dengan saya nih? Karena banyak orang Islam itu memfitnah isi Al-Qur'annya sendiri. Gimana? Lemot kayaknya dia. Sinyal siapa yang lemot, teman-teman? Oke. Oke, bagusin dulu ya sinyalnya, Denada ya. Oke, bagusin dulu sinyalnya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Sani R. Coba Sani R. Tanpa edis kadrun hampa, betul? Ya, silakan saudara Sani. Oke. Bang, rokoknya Ya, kalau bisa Bang. dihilangkan dulu, Bang. Asap-asap rokoknya karena nanti Abang bisa kena ban itu, Bang. Oh iya Bang, udah Bang. Bang Sani, kenalkan diri dulu, Bang. Abang itu Islam atau Kristen? Kristen Bang, Kristen. Oke. Apakah Anda termasuk orang-orang yang memfitnah isi Alkitab? Di mana Anda tidak pernah baca isi Alkitab, lalu Anda fitnahkan kepadanya sesuatu yang Anda tidak pernah baca. Silakan. Saya tidak pernah memfitnah Bang. Saya mengakui semuanya. Oke. Coba kalau begitu apa tujuan Anda naik gerangan kemari? Naik kerannya mau menanyakan Bang. Abang agamanya apa Bang? Kristen saya, Bang. Masa Abang nanya begitu kepada saya, gimana? Abang menghujat isi Alkitab. Menghujat isi Alkitab. Contohnya. Abang membandingkan Alkitab sama Al-Quran. Jadi agama yang mana yang harus diikuti? Kristen, Abang Kristen apa? Membandingkan isi Alkitab dengan isi Al-Quran namanya menghujat. Sebentar. Bang, Abang dapat logika dari mana itu? Kalau membandingkan isi Alkitab dengan isi Al-Quran, maka disebut sebagai menghujat. Coba silakan. Apa pesan Abang untuk agama Kristen? Jangan lari-lari, Bang. Sebentar. Gini loh. Jangan lari ke sana, lari ke sini. Begini. Saya tahu Anda tidak pernah baca isi Alkitab. Saya tahu persis itu. Ya. Bahkan Anda itu seumur hidup Anda tidak pernah buka isi Alkitab itu. Saya jamin itu. Sekarang begini. Yang saya ingin tahu dari Anda adalah apa dasar Anda mengatakan bahwa kalau membandingkan isi Al-Quran dengan isi Alkitab, itu disebut penghujatan terhadap Alkitab. Silakan.
Apa ya Bang? Oke, mandi lumpur dulu ya. Kau mandi lumpur dulu. Mandi lumpur kau di sana, mandi lumpur. Sudah saya bilang teman-teman ya, orang-orang seperti itu banyak teman-teman ya. Ya. Jadi mereka membahas agama sambil begini nih. Wah, Tuhan Yesus. Banyak seperti itu ya. Kita sebutin aja namanya. Siapa? Robert Mokondo. Siapa lagi? Si Rokok Kudus. Banyak orang-orang seperti itu banyak. Dan saya pastikan mereka tidak pernah membaca isi Alkitab, ya. Pastikan. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada MR Purba. Silakan. Purba. Oke, MR Purba sudah turun. Kita kasih naik ada sebentar ya. Rian. Coba Rian Swiss. Yang mau naik, mau berdebat, mau diskusi dengan saya, ajukan permintaan naik saja ya. Silakan Rian Swiss, nyalakan kamera Anda. Silakan. Rian Swiss. Jangan ngambek, Bang. Abang datang ke sini ngambek. Oke, baik Rian Swiss. Kalau kita sapa, dia tidak ngomong begitu. Teman-teman ingatkan ya bahwa orang-orang seperti itu tidak akan kita kasih naik lagi. Jadi kita kasih kesempatan mereka naik, kita naikkan. Kalau nggak mau ngomong, kita nggak akan pernah kasih mereka naik lagi sampai selama-lamanya ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Darwin. Mana tadi Darwin tadi? Sebentar. Baza. Oke, Baza. Ya, silakan Saudara Baza. Shalom Bang Yedis. Shalom Bang Baza, nyalakan kamera dulu. Bentar ya, bentar saya Bang Baza lagi di mobil kah atau bagaimana? Oke, kalau lagi nyetir Abang nggak bisa. Nanti Abang kena ban loh, Bang. Oh ya, bentar. Oke, tapi nanti kalau Abang sudah sampai aja ya. Kalau sudah sampai. Bagi teman-teman yang di mobil, saya tahu ya. Bagi teman-teman yang di motor, di mobil sambil dengerin ini, ya memang itu mengasyikkan begitu. Daripada Anda jenuh di jalan tol cuman begini-begini, itu sambil dengerin Edis TV itu paling mantap. Paling mantap. Banyak yang inbox saya, Bang, tahu nggak? Saya kalau lagi kan kena peringatan tuh kan, Anda pelanggaran. Dia ngomong gini, Bang, saya kalau lagi perjalanan pasti dengerin Abang debat diskusi. Tahu-tahu saya sudah sampai. Ya, begitu, oke? Kita kasih naik ada Saudara Faza. Ini nampaknya Muslim ini. Kalau Muslim kerjanya tukang fitnah isi Al-Quran biasanya. Ya silakan Faz, nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, Selamat. Salam. Oke, Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang Yedis. Oh, Kristen. Coba apakah Anda termasuk orang-orang yang memfitnah isi Quran atau isi Alkitab? Silakan. Nah, ini yang ingin saya tanya ke Bang Yedis. Maksudnya memfitnah itu contohnya seperti apa? Memang jujur saya mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan oleh kitab suci itu sendiri. Karena begini Bang, saya melihat, saya harus bilang ini anak-anak kemarin sore ya, seperti si Afrida Magdalena alias Agatha Palermo, terus RK, terus Robert Mokondo. Ini saya bilang anak-anak yang baru nongol kemarin sore. Saya bukannya mau nyombong, tidak ya. Ya, mereka ini baru nongol ya mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu begitu. Sehingga mereka ketika berdebat
tingkah kelakuannya itu mirip-mirip dengan Kadrun 11-12. Saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Abang pernah mendengar ada Kadrun ngomong, Tuhanmu tidak waras lagi, udah gila Tuhanmu, udah kerasukan setan. Pernah dengar begitu? Sering banget. Sering. Padahal, saya akan kutip ayatnya Bang ya, saya akan kutip ayatnya. Jadi teman-teman, ada satu ayat yang berbunyi begini. Pada suatu waktu, ketika Tuhan Yesus sedang di suatu tempat dan berbicara kepada orang banyak, datanglah keluarganya, ya, berusaha untuk mengambil dia, sebab kata mereka, bentar Bang ya, sabar Bang ya, sabar sikit-sikit Bang ya. Aduh, ini nih kalau nggak persiapan nih. Begini kalau tidak persiapan. Nah gini. Jadi kata-kata tersebut mereka ambil dari kutipan Injil yang mengatakan bahwa ada keluarga sanak daripada Tuhan Yesus yang berusaha untuk mengambil Yesus. Sebab kata mereka, nah ini ada kata-kata, kata mereka ia tidak waras lagi. Pernah dengar itu? Kayaknya ini baru. Yang saya dengar yang orang tua atau saudara berkunjung kepada Yesus dan tidak mengakuinya. Yang saya pernah dengar itu mungkin. Oke, mungkin saya kutip lah ya, Bang ya. Saya balikan dulu kamera saya Bang. Inilah yang sering dikutip oleh para kadrun-kadrun dengan fitnah mengatakan bahwa lihat nih Dis, Tuhanmu tidak waras lagi katanya. Baik. Saya kutip sebentar ya, sabar sedikit. Teman-teman kalau saya lagi ngutip gini kalian jangan langsung ya. Sabar, tenang ya. Bentar. Kita buka Injil Markus 3 ayat 21. Oke. Oke, Markus 3:21 Bang ya. Oke, kelihatan di sini Bang? Kelihatan? Agak kecil. Oke, saya bandingkan ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang mengambil dia. Dia di sini adalah Yesus. Sebab kata mereka, ia di sini adalah Yesus, tidak waras lagi. Nah, ayat ini sering dipakai oleh orang-orang Islam mengatakan, lihat nih, Dis, Tuhanmu tidak waras lagi katanya. Tapi mereka menghilangkan kata ini loh. Sebab kata mereka. Nah, tuduhan ini kan tuduhan begitu loh. Tuduhan. Sebuah tuduhan bahwa kata mereka atau mereka berkata, iya Yesus tidak waras lagi. Nah, ketika kadrun membaca ayat ini, mereka hilangkan frasa kata mereka tersebut. Nah, daya pikir mereka, daya nalar mereka, kadrun-kadrun tersebut, itu nggak jauh beda dengan Robert Mokondo. Nih, apa yang dilakukan Robert Mokondo? Nah, ini sayangnya orang-orang Kristen yang mendengar dibilang sangkanya hebat. Saya kasih contoh Bang ya, semoga kedengeran ya. Ini si Robert Mokondo ya dan pasangannya yang baru melakukan hal-hal yang sama dilakukan oleh kadrun ya. Coba saya ini kan. Semoga Abang bisa dengar ya suaranya ya. Orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Jadi Bang, kalau ini sebenarnya dia sedang mengutip Al-Hijr ya, surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Saya balik dulu ya Bang ya.
Jadi ayat tersebut memang sering jadi olok-oloknya si Robert Mokondo, pengacara asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Jadi mereka mengolok-olok Al-Hijr ayat 6 itu dengan berkata Muhammad itu orang gila. Padahal kalau kita baca ayatnya ada kata-kata mereka berkata. Wahai orang yang diturunkan Quran padanya, sesungguhnya engkau. Jadi itu tuduhan, Bang, tuduhan. Maksud saya begini. Ya, maksud saya begini. Terlepas pandangan Anda mau mengatakan Muhammad orang gila atau enggak, itu urusan pribadi Anda. Tetapi ayat tersebut itu bukan mau mengatakan Muhammad orang gila, bukan. Tetapi ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang berkata, mereka berkata, wahai kau yang diturunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya engkau gila. Ayat tersebut mirip dengan Markus 3 ayat 14 tadi. Nah, ketika sanak saudaranya mendengar hal tersebut, mereka ingin mengambil Yesus. Sebab kata mereka, ia sudah tidak waras lagi. Jadi kata-kata ungkapan kata mereka, itu sebenarnya kan tuduhan. Begitu. Sekarang saya tanya sama Abang. Betul. Abang saya tanya, betul atau tidak Yesus dituduh gila di dalam Alkitab? Menurut ayat yang barusan itu memang itu tuduhan orang yang berkata-kata itu yang ngomong. Iya, bahkan keluarganya itu. Begitu. Keluarganya sendiri. Seperti itu. Iya. Sanaknya. Nah, makanya Bang, kita ini kalau mau debat itu yang fair begitu. Jangan kita mendebat tapi enggak maksudnya itu bukan seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Seperti itu. Nah, saya Bang, karena saya udah 14 tahun ya debat begini, saya tentu sudah pengalaman Bang. Hal-hal receh-receh begitu, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pendebat-pendebat baru. Yang debat cuman panas hatinya saja. Begitu. Bukan betul-betul mau berdebat diskusi dengan baik. Ya betul itu Bang. Gitu Bang ya. Kekurangan pengetahuan itu dibelok-belokkan gitu Bang. Betul. Makanya kalau kita mau betul-betul diskusi, ayo diskusi yang sehat seperti itu. Nah, itu bagi orang yang sudah membaca ya Bang Idris. Seperti Bang Idris memang sudah membaca ya sebenarnya. Karena saya sebagai orang Kristen memang saya Kristen, saya akui dan saya tidak pernah membaca seluruhnya Alkitab. Pernah coba tapi nggak sampai selesai. Dan itu pun cuma sekali. Itu karena ya mungkin ada kesibukan lain Bang Idris. Ya. Soal fitnah ini mungkin saja ada yang saya tidak pahami atau tidak mengerti, tapi dengan sesuatu kebutuhan mungkin saya bisa saja memfitnah ya. Itu salah satu hal yang saya tidak ketahui mungkin ya. Bisa saja terjadi. Kalau contohnya saya bilang nggak mungkin memfitnah, nggak mungkin juga. Saya nggak yakin pada diri sendiri karena sebenarnya saya nggak mempelajari dan tidak pernah ya, itulah bang. Jadi gini, ada orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa, terus mereka punya suatu tendensi kebencian. Jadi apapun yang diomongin oleh pendebat Islam itu diakui kebenaran, padahal maksudnya bukan seperti itu. Banyak loh bang, gini. Iya. Saya kasih ya bang contoh ya. Yang terjadi sekarang begini. Ada pendebat Islam, taruhlah namanya si Loading, ya toh. Nah, dia ngomong begini, lihat Ten, Tuhanmu tidak waras lagi nih Ten. Keluarganya mengambil Yesus karena kata mereka Yesus tidak waras lagi. Loh, itu kan kata mereka. Kenyataannya kan tidak. Nah, tetapi oleh penonton Islam yang awam, yang nggak tahu isi Alkitab, yang di hatinya ada rasa kebencian, mereka mengiyakan itu. Karena apa? Ya, karena mereka termasuk Kristen yang awam juga. Karena sebentar, Bang, biar saya selesaikan dulu. Ya. Karena mereka punya yang namanya intensi, dia punya kemauan begitu untuk melampiaskan emosinya begitu dengan orang-orang Kristen. Ah, makanya mereka mengatakan, oh berarti Tuhannya Oten tidak waras lagi, kata mereka. Nah, hal tersebut dilakukan juga dari pihak Kristen. Ya. Dalam hal ini Robert William Raja, dia baca surat Al-Hijr ayat yang ke-6,
Dia hilangkan kata-kata mereka berkata. Nah, ada juga orang-orang Kristen yang karena dia udah kesel, udah jengkel dengan orang-orang Islam, mereka iakan itu, padahal bukan itu kebenarannya. Nah, disinilah saya mendidik supaya kita ini kalau debat agama, diskusi agama, jangan keluar daripada koridor. Begitu loh. Betul, yang kita debatkan itu sesuatu yang tepat, begitu. Nah, seperti itu. Contohnya ketika saya bilang, kalau saya mengatakan bahwa tidak ada nabi di dunia ini yang menyuruh minum kencing hewan selain daripada Muhammad, itu nggak akan ada yang bisa bantai itu. Siapa yang mau bantai itu? Naik ke sini kalau kau bisa bantai itu. Nggak bakal bisa. Sebutkan satu nabi yang menyuruh minum kencing hewan selain Muhammad. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Begitu. Nah, baru keluarlah Uncup PA mengutip kitab Raja-Raja, di mana juru minuman agung berkata dengan nada mengejek, aku berbicara juga kepada orang-orang yang berdiri di balik tembok, yang memakan tahinya dan minum-minum air kencingnya. Nah, kata mereka, hai ini disuruh minum air kencing dan makan tahi. Nah, ada orang-orang Islam yang karena memang dia udah benci, ya kan, udah kesel, diiyakan sama dia. Nah, diskusi-diskusi seperti ini nggak boleh. Dalam diskusi tidak boleh seperti itu. Jadi kita kalau membahas sesuatu, benar-betul yang dimaksudkan oleh naskah tersebut. Begitu ya. Kita fair, debatnya itu debat yang fair. Begitu ya Bang ya? Oke? Iya Bang, betul Bang. Tapi bagaimana bisa fair Bang kalau kekurangan ilmu juga Bang? Nah itu dia makanya saya bilang. Orang yang belum membaca Alkitab, belum membaca Al-Quran sampai selesai, Alkitab belum selesai, nyimak dulu aja lah, duduk kursi di panggung nyimak. Begitu, jangan belum tahu apa-apa udah mau diskusi. Akhirnya jadi kacau diskusi agama ini saya lihat. Begitu. Yang Islam fitnah Alkitab, fitnah Al-Quran, yang Kristen juga fitnah Al-Quran, fitnah Alkitab juga. Nggak boleh seperti itu. Begitu ya, oke? Oke Bang. Oke Bang, baik, terima kasih Bang. Saya baik, paham terima kasih Bang. Sama-sama. Ini akan menjadi acuan untuk mempelajarinya lebih dalam dan sering-sering amin, membaca. amin. Baik. Terima kasih Bang. Ya, jadi sering-sering baca ya. Jadi channel saya itu kita harus fair teman-teman ya, harus fair. Nih coba saya tunjukkan sama kalian ya. Benarkah Al-Hijr ayat 6 mengatakan bahwa Muhammad tidak? Saya bukan mau belain orang Islam enggak. Ngapain saya bela-belain? Benarkah Markus 3 ayat 14 tadi itu mengatakan bahwa Yesus tidak waras? Makasih Bang Baik. Tidak. Markus 3 ayat 14 atau berapa tadi itu ya? Bukan mau mengatakan Yesus tidak waras, tetapi mengatakan bahwa kata mereka, menurut mereka, Yesus tidak waras lagi. Itu adalah sebuah tuduhan. Begitu. Sama dengan Al-Hijr ayat 6 nih. Saya mau didik orang-orang Kristen. Biar kalian jangan kelakuannya sama seperti mereka juga. Seperti Kadrun yang memplesetkan isi Alkitab. Coba kita buka ya Al-Hijr ayat yang ke-6. Apakah Al-Hijr ayat ke-6 berbunyi seperti itu? Sebentar ya. Seperti yang difitnahkan oleh si Robert Mokondo. Bukan saya mau bela-belain Islam nih, enggak. Kalian saksi mata sendiri bahwa saya sering menghajar argumen-argumen mereka. Tapi kalau iya saya katakan iya, kalau benar saya katakan benar, kalau salah saya katakan salah. Kita buka Al-Hijr. Al-Hijr. Sabar ya teman-teman ya. Al-Hijr ayat yang ke-6. Oke. Nih ya, saya tampilkan. Kelihatan ya, surat Al-Hijr ayat yang ke-6. Al-Hijr ayat ke-6. Nih. Jadi ada kata-kata mereka berkata. Sama ini seperti Markus 3 ayat 16 12 apa berapa tadi itu. Menurut mereka, kata mereka, Yesus tidak waras lagi. Nah, ada juga tuduhan begitu. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, benar-benar orang gila. Nah, jadi
tolonglah kalau berdebat janganlah pakai cara-cara murahan ya. Jadi pendebat ini biasanya pendebat-pendebat baru nih yang kemarin sore baru nongol. Ya. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Jadi marilah kalau mau diskusi yang fair, mari kita bangun sebuah diskusi yang sehat. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Seperti itu ya. Jadi saya mohon kalian juga harus mengerti apa yang saya maksudkan ya. Nih contohnya bagaimana nih yang seperti yang saya bilang, lihat nih ya. Coba nih. Saya ulang sebentar nih. Bentar. Bentar ya, sabar ya. Kita bandingkan dengan teksnya ya. Nih. Waqalu. Nih. Waqalu itu bukan wahai. Waqalu itu artinya dan ucapan mereka, dan mereka berkata. Qalu, mereka, dan mereka berkata begitu. Ya ayyuhallazini, wahai orang yang kepadanya diturunkan. Itu maksudnya. Nah, cuman sama Robert, kata mereka berkatanya ini sengaja sama dia dihilangkan. Nih, dia tahu itu. Dia pasti tahu itu. Cuman sama dia memang sengaja dihilangkan. Jadinya akhirnya diskusinya seperti ini tadi. Nih, kita putarkan satu kali lagi ya. Dengarkan. Waqallu ya ayyuhalladzi, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya ya, waqallu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nah, ini sebentar, ada dua versi sih sebenarnya, sebentar ya, saya kasih tunjuk. Karena itu ada video sambungannya juga. Oh iya, itu saya upload ya, saya upload di Facebook saya sebenarnya. Sebentar ya, saya mau tunjukkan dulu. Shalom Bapak Ibu Saudara, terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan ke firman Tuhan dalam 1 Yohanes ayat yang kedua. Kristus perantara kita, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam
kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai hamba-hamba, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kiranya kasih Kristus yang senantiasa menyertai, memampukan kita untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, dalam Yohanes pasal 1 dan di ayat 18 mengatakan bahwa anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengharapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepada kamu, bukan karena kamu telah mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu ditulis kepada kamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajarkan kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia.